lanjutannya yaitu tadi disebutkan bahwasanya pada abad 21 ini bisa kita lihat banyak wanita lebih unggul dari pria, baik dalam hal ekonomi, pendidikan, pekerjaan, bahkan juga politik. Nah, kemudian dalam menangani masalah etika hukum itu, kita harus melihat konteks budaya Hijaz yang menjadi utama bagi Al-Quran dan Nabi. Nah, kemudian di bab 11 itu membahas tentang teks etik hukum dan hierarki nilai. Nah, seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwasanya para penafsir terdahulu itu mereka melakukan penafsiran secara bebas, tidak memperhatikan metodologi dan prinsip-prinsipnya. Jadi mereka itu bergantung pada intuitif semata, pakai menggunakan feelingnya mereka gitu. Nah, kemudian ini juga bisa disebut dengan interpretasi pro-kontekstualis. Contohnya itu tentang zakat. Para ahli hukum sepakat bahwasanya zakat itu tidak bisa berubah, tetapi Umar bin Khattab menggunakan pendekatan yang lebih pragmatis tentang ini, di mana para penerima zakat yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60 salah satunya adalah mu'alaf. Lalu Al-Quran memasukkan pemimpin tersebut yang mendukung Nabi dan Islam, dan jadi mereka tuh diberikan bagian tetap dari hasil zakat pada masa Nabi dan Abu Bakar. Tetapi Umar menolak memberikan zakat kepada mereka dan mengatakan bahwasanya Islam sudah tidak lagi membutuhkan mereka, seperti itu. Nah, sehingga apabila keadaan berubah maka tidak perlu menerapkan instruksi tersebut secara harfiah. Nah, penafsiran proto-kontekstualis ini juga terdapat dalam Maqaid Syariah, seperti itu. Nah, penafsiran teks etik legal dalam Al-Quran ini berusaha untuk menghubungkan teks dengan konteksnya, baik wahyu dan umat Islam saat ini. Nah, menurut Rahman, langkah pertama dalam mengembangkan metode untuk menafsirkan Al-Quran itu harus menggunakan teori gerakan ganda. Nah, di mana gerakan pertama itu adalah konteks sosio-historis Al-Quran dipertimbangkan dan dieksplorasi dan mengeksplorasi kasus-kasus tertentu hingga sampai pada prinsip-prinsip umum seperti keadilan. Nah, kemudian gerakan kedua itu adalah di mana prinsip-prinsip umum tersebut dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan aturan hukum yang relevan dengan zaman saat ini. Nah, kemudian Abdullah Said mencoba untuk menyempurnakan model gerakan ganda itu dengan menulis hierarki nilai. Nah, di mana hierarki nilai ini berfokus pada teks nilai etis. Walaupun di dalam Al-Quran terdapat banyak nilai seperti epistemologi, estetika, tetapi fokusnya pada nilai etis atau perbuatan benar. Nah, di sini nilai perbuatan benar ini diklasifikasikan menjadi 5, yaitu wajib, fundamental, perlindungan atau proteksional, implementasi, dan instruksional. Nah, nilai-nilai wajib ini berkaitan dengan sistem kepercayaan, kemudian rukun iman, rukun Islam, halal dan haram. Nah, kemudian selanjutnya adalah fundamental. Fundamental ini merupakan nilai yang ditekankan berulang kali dalam Al-Quran dan merupakan salah satu dasar ajaran Al-Quran. Nah, nilai fundamental ini mencangkup perlindungan hidup, harta benda, kemudian kehormatan, keturunan, dan agama. Kemudian nilai perlindungan atau proteksional itu adalah nilai yang mendukung
yang memberikan dukungan kepada nilai fundamental. Misalnya, tetapi nilai fundamental ini tidak ada artinya jika tidak diterapkan. Itu nilai proteksional. Misalnya nilai fundamentalnya adalah menjaga harta, maka nilai proteksionalnya itu adalah larangan mencuri. Kemudian implementasi. Implementasi itu nilai untuk menegakkan nilai proteksional. Nah, misalnya seperti tadi nilai proteksionalnya larangan pencurian, maka implementasinya, penegakannya itu harus ada nilai apa sih pencurian ini akan diterapkan dalam masyarakat dengan mengambil tindakan khusus bagi mereka yang tidak bisa menahan untuk melakukan larangan pencurian tersebut. Nah, dan jika mereka sudah melakukan pencurian tersebut, maka mereka harus bertaubat. Nah, jadi fundamental, perlindungan, implementasi ini saling berkaitan kok di contohnya. Kemudian nilai-nilai instruksional. Nah, nilai instruksional itu merupakan ukuran yang diambil berkaitan dengan suatu masalah, yang cukup spesifik dengan keadaan pada saat turunnya wahyu. Nah, teks-teks yang membahas nilai instruksional itu menggunakan perangkat linguistik seperti amr, perintah, atau larangan itu. Nah, contoh-contoh yang termasuk nilai instruksi seperti instruksi untuk menikahi lebih dari satu wanita dalam keadaan tertentu, instruksi bahwa laki-laki adalah pemelihara wanita, instruksi untuk bersikap baik kepada orang-orang tertentu, instruksi untuk tidak menganggap orang kafir sebagai teman, dan instruksi untuk menyapa satu sama lain. Yang hal tersebut tercantum dalam surah An-Nisa. Nah, kemudian untuk mengetahui nilai instruksional ini universal, maka dibutuhkan 3 kriteria. Yang pertama adalah frekuensi. Jadi seberapa sering pesan tersebut disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya contohnya itu adalah tentang membantu orang miskin. Nah, di dalam ayat lain itu disebutkan menggunakan istilah lain seperti menjaga anak yatim, menyediakan makanan untuk orang miskin, membantu yang membutuhkan, seperti itu. Nah, kemudian salins atau arti penting itu menjadi prinsip utama dalam dakwah Nabi. Nah, hal ini berkaitan dengan periode Mekah dan Madinah. Nah, untuk memahami arti penting ini dibutuhkan kita juga memahami sejarah, fitur gaya atau linguistik atau kebahasaan teks dan konteks langsungnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah relevansi. Relevansi ini merupakan sifat universal. Nilai-nilai tersebut bisa diterima jika diterapkan di mana saja dan tidak terikat pada masa Nabi. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya di sini Abdul Wasaid menggunakan pendekatan kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat etiko-legal. Nah, mengacu pada konteks sosiohistoris, yaitu menggabungkan antara historis dan kontemporer. Dan dalam melakukan pendekatan ini, Abdul Wasaid memberikan rumusan hierarki nilai tersebut. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.